Ana. Limadha la tadhkur tadi hifdzul hadis. المقصود Lama khalas. خلاص أستاذ Oh, خلاص أستاذ أرسلت إليكم في ساعة تماما. oh apaan. Ya, sebentar ada teknisi ini. Ya, mudah-mudahan hari ini tetap semangat dan dalam keadaan sehat semuanya ya. Di sini ya tiada hari tanpa membaca ya. Jadi fardu ain kita itu adalah membaca. Coba Aprijal apa yang dibaca? Ayul kitab taqra'u fi dari kalail. Jadi waktu minggu kemarin saya diberikan tema tentang hadis-hadis tentang ilmu pengetahuan, Bu. Tentang ilmu pengetahuan. Terus saya mencari-cari dengan kata kunci hadis-hadis ilmu pengetahuan, Bu, di Google. Ternyata lebih ke hadis-hadis tentang menuntut ilmu, Bu, rata-rata menuntut ilmu. Nah, kemudian saya ganti dengan kata kunci hadis tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Akhirnya keluar suatu artikel, Bu, yang dalamnya memang tentang hadis-hadis tentang Al-Quran dan hadis ilmu pengetahuan. Dan ternyata hadisnya itu cuma 2, Bu, di artikel itu. Yang pertama yaitu hadis tentang siklus hujan, dan yang kedua hadis tentang terbelahnya bulan. Tapi yang di sana cuma kutipan dan materinya pun cuma setengah aja. Kemudian saya, Bu, cari di Maktabah Syamilah hadis yang tentang siklus hujan dengan kata pencarian Mamin Amin di Amporo, sampai sana saja. Dan ternyata keluar, Bu, banyak. Terus saya cari aja, Bu, yang paling pendek itunya, yang paling pendek isinya dan paling mudah dihafalkan juga itunya sanadnya. Akhirnya Jadi tadi favorit Aprijal itu yang pendek-pendek ya? Iya, Bu. Itu yang pertama, Bu. Yang kedua hadis tentang terbelahnya bulan. Alhamdulillah banyak juga ternyata pas dicari di Maktab Syamilah itu. Dan saya dipilih juga, Bu, yang isinya pendek dan yang nama-nama salatnya itu gampang dihafalkan. Gitu, Bu. Ya, untuk mungkin hafalan kemarin lebih ke bersifat saintis ya. Lebih ke sains. Tadi mungkin kalau di tematik, Aprijal itu mungkin harus pendekatan dibantu oleh pendekatan ilmu astronomi, misalnya tadi tentang terbelahnya bulan atau tentang gerhana ya. Itu harus ada ilmu bantu. Nah, ilmu bantu itu tadi sesuai dengan matan hadis tadi ya. Maksud Ibu tadi tiada hari tanpa baca, karena kita akan bertemu Ibu itu sangat sebentar ya. Mungkin di perkuliahan S2 itu cuma 3 semester. Selesai kamu SKS kalian, teman-teman pasca itu selesai 3 semester. Jadi, oh kalau itu mana siapa? Ibu teringat ke si siapa? Nasir, kemana Nasir? Aina Nasir? Di Japri aja ya, dibantu Salman, teman-teman yang bukan background hadisnya. Minimal lah punya keahlian di konten-konten yang bisa mendakwah gitu tah. Yang bisa mendakwah kayak tadi Aprijal di TikTok, apa misi dakwah hadisnya gitu maksud Ibu, bukan hanya hiburan saja. Ya. Atau tadi senang dibuat buku tadi yang misal tadi menampilkan kisah-kisah dalam hadis. Kisah-kisah dalam hadis tapi dikemas tadi dengan tadi mungkin perspektif hiburan sosmed gitu. Bagus tuh nasihat tuh bisa ke situ. Tidak tajam di kritik hadis juga. Nah, itu ya.
Jadi dan itu beruang sebenarnya, banyak dibutuhkan. Ya, untuk tadi konten-konten hadis yang berbeda mungkin tadi dengan penemuan-penemuan sebelumnya gitu ya. Ya untuk mata kuliah Ibu, kenapa untuk hafalan sebenarnya itu kan hanya bertakdim saja. Kalau Ibu buka Muqaddimah Ibnu Shalah, mungkin apa ya, kecintaan kita sampai mencium kitabnya gitu ya. Sebenarnya tidak dicontohkan itu. Saking apa ya, apalagi kalau membuka misalnya Imam Al-Qarafi, luar biasa gitu ya, pemikiran yang sebelum orang lain tahu apa itu modern. Apa itu modern kan tadi para imam-imam kita, para ulama-ulama salaf tadi luar biasa mencontohkan. Ibu itu tidak setitiknya dari para ulama itu, hanya bertakdim saja, minimal memiliki bukunya, memiliki kitabnya. Misalnya Salman, mana Salman keluar? Oh, misalnya Salman punya kitab apa aja yang berhubungan dengan kritik matan misalnya. Ada berapa kitab yang Salman punya? Ini kan inti dari tadi rasa apa ya? Rasa memiliki yang tinggi terhadap ilmu saya. Yang turosnya apa? Ada? Masih sering mengandalkan Syamilah, Bu, Oh, atau PDF. Tidak apa-apa PDF juga itu, tapi kan minimal punya minimal satu aja. Misalnya saya punyanya Bu, kalau untuk matan, misalnya tadi yang sudah di abad ke-7 ke-8, Imam Jamaluddin Al-Qasimi 1 jilid kan. Siapa yang sudah punya Imam Jamaluddin Al-Qasimi? Ilan? Said? Belum. Sopi? Maksudnya turosnya satu aja minimal. Tentang fikul hadis kan. Nah, emang tidak usah, maksudnya tidak usah semuanya. Kita kan sudah punya tadi digital library, ya, digital library. Tapi maksudnya beda enggak coba ketika kita membuka kitab dengan mata terhening, ketika kita harus menyalakan laptop, membuka maktabah Syamilah, ya. Kadang kalau mushaf itu berangkat ke sini, masuk ke sini, lihat daftar isi lagi. Kemudian tadi lihat tingkat kebalaguhan bahasa yang digunakan para ulama. Nah itu, jadi minimal satu aja. Misalnya tadi saya punya Bukhari, Bu, kecintaan kita ini pada Imam Bukhari. Ya, Fikri, kitab Bukhari-nya sudah ada di kamarmu? Oh, alhamdulillah sudah ada Bu Bukhari. Barakallah. Imam Bukhari. Imam Muslim? Muslim ada Bu, alhamdulillah. Yang sunannya apa aja? Sunannya alhamdulillah ada semua Bu. Barakallah. Bagi Ibu ya. Yang sudah punya kitab nih. Tinggal nanti membedahnya. Tidak mesti harus punya semuanya sebenarnya mah, ya. Atau tadi punya apa namanya? Kitab-kitab muqassarahnya yang ringkasan-ringkasannya juga kayak tadi Tajridus Shorih. Kalau Ibu dulu ya di Aliyah belajar Tajridus Shorih, atau tadi yang muatonya apa itu? Muwatta, nggak tahu Bu, saya punyanya muwattonya Bu. Ya, muwatta itu ada ininya. Kalau di Aliyah itu kan biasanya yang ringkasan-ringkasan tuh ya, menjadi satu jilid itu ya. Emang tadi melihat bagaimana Imam Malik tadi menggunakan gaya bahasa yang digunakan di dalam kitab muwatta'nya. Ini bisa menjadi karya besar ini ya. Jadi kan model kitab itu berbeda-beda para ulama ketika memberikan penjelasan-penjelasan. Nah ini mata kuliah diskursus ya, kritik hadis. Mulai minggu depan kita presentasi ya, siap nggak presentasi? Ya, pasti Ibu berikan tema-tema. Dan tema ini tidak hitam putih. Nanti si Aprijal tak protes. Tidak hitam putih. Ya, Said. Siap, Bu, siap.
Tapi ketika membuat apa tadi artikel harus bimbingan ya, harus bimbingan. Minimal tadi tidak boleh lagi ketika mengutip ya. Misalnya mengutip tadi pendapat John Ball atau pendapat tadi Mustafa Yakub, kalau di Indonesia pendapat tadi Yusuf Kordowi menggunakan kutipan-kutipan orang lain, harus dari bukunya sendiri itu pasca ya. Dan harus perbandingkan minimal lah 30% turosnya ada muncul. Kemudian tadi yang terbarunya lihat aja di jurnal-jurnal. Ya, di jurnal-jurnal. Jadi kita adalah menelaah ulang, intinya menelaah ulang, tapi tidak boleh ada yang sama dengan yang lain. Menelaah ulang tentang tadi kritik sanad dan matan hadis. Misalnya di kritik matan itu kan kalau di kitab-kitab Mu'tabaroh, syarah-syarah misalnya kalau yang modern Fathul Mun'im, tapi tetapkan di situ juga masih belum banyak pendekatan kemodernannya. Kayak tadi pendekatan astronomi ketika gerhana. Mungkin nanti ada pendekatan tadi ada yang tentang Juber ya. Siapa yang tentang psikologi itu? Oh maaf, Juber lagi sakit, kita doakan semoga diberikan cepat kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa dari kita ya sebagai umat sesama muslim ya. Tapi dia masih cinta ilmu, masih mendengarkan mungkin. Makanya dijaga kesehatannya. Makanya tadi kalau ulama hadis itu tiada hari tanpa berpuasa ya. Jadi jangan bolos berpuasa, minimal yang Senin Kemis itu ya. Itunya. Bukan apa-apa itu. Kita tidak lihat pahala kok, untuk detoksifikasi aja sebenarnya kalau pendekatan sains itu. Jadi ibu tidak dibawa terlalu ke pahala-pahala lah gitu ya. Untuk detoksifikasi menghilangkan racun-racun dalam tubuh kita. Termasuk pikiran juga menjadi racun ini. Pikiran istri meminta ini jadi mengganggu ketika baca kita. Makanya di detox. Jadi detox dengan puasa itunya. Ya Salma juga harus membuka diri, tidak apa-apa kalau siapa di sini, kalau Ilan menawarkan calon suami nggak apa-apa Salma itu ya, itunya. Menawarkan dirinya malah Bu. Diri. Iya. Wacana-wacana perjodohan itu emang harus dimunculkan, tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa. Kan harus dicari, bukan dinanti. Bukan begitu? Ya. Ya Bu. Betul sekali. Harus dicari kalau mau yang berkualitas mah. Ya itu. Berkualitas dalam pengertian tadi minimal satu kafaah dalam ilmu lah, cinta ilmu. Ya kalau ibu ke anak-anak tidak memberikan apa kecuali semangat ilmu gitu ya. Semangat ilmu. Kalau yang kedua ibunya ingin jadi ulama tapi dia milihnya jadi diplomat. Insya Allah bulan Januari sudah berangkat ke Pakistan. Padahal di Mesir sudah dapat beasiswa tapi nggak diambil, makanya ibu bertengkar hebat dengan anak tapi tidak bisa dipaksakan. Maksud ibu masuk dulu ke Mesir baru S2-nya ke yang lain, tapi dia ngambilnya ingin langsung di bahasa Inggrisnya itunya. Ya silahkan, tapi kan kita menitipkan tadi beberapa hal kepada anak karena beda ini, jadi dia ingin dakwahnya lewat tadi internasional, world mungkin ya. Jadi silahkan. Mungkin yang ibu yang bungsu dari sini sudah di format lah ibu. Tadi ke Timur Tengah itu harus apa? Melihat tadi bagaimana napak tilas perjalanan para ulama besar itu menimba ilmu di dunia sana, baik di Hijaz tadi, kemudian tadi yang Hijaz itu berarti Mekah Madinah ya. Termasuk Timur Tengah, masuk di sini Yaman, Maroko, Mesir, menjadi napak tilas para nabi dan rasul. Di sini kan alumni Timur Tengah siapa? Juber? Siapa yang di sini alumni Timur Tengah? Said. Oh, Said itu dari mana? Universitas Islam Madinah, Bu. Oh, Universitas. Alhamdulillah. Nanti kita ini untuk santri-santri ibu sedang disemangatkan mulai dari persiapan organisasi ya, penguatan mental, latihan soal aja ibu ini.
latihan-latihan soal Ibu lihat ini harus belajar dari sekarang yang kelas 1 SMA ini. Kemudian Masya Allah. tadi bukan apa-apa, nanti kalau di ilmu hadis itu kamu S3-nya seharusnya tadi keluar gitu ya. Bagaimana di Maroko itu para ulama muncul ya, para ulama hadis luar biasa. Tempat-tempat secara studi kawasan itu di sana. Ya, kembali lagi Ibu hanya selalu tadi membrainstorming kesemangatan, mungkin di minggu ini Ibu ya, di minggu ini dikejar-kejar para mahasiswa yang mau sidang, dan kalau tidak diurai itu akan membuat kesetresan bagi Ibu ya. Apalagi Ibu tidak jarang pakai tadi kitabah, pakai piosnot aja. Ya, karena mahasiswa living hadisnya tentang membaca surat Yasin, kenapa di bab 2 teorinya tentang surat Yasin? Yasin mah bukan teori ya. Kalau teori itu bagaimana cara kerja living hadis. Nah, living hadis itu tadi tidak ada di dalam kritik hadis secara secara mutabarnya. Sebenarnya living hadis itu bukan wilayah kita lah, itu bagian sosiologi. Dan tidak menapak atau apa. Itunya living hadis. Jadi mengaktualisasikan di lapangan, ini teh hadis bukan kan begitu aja. Makanya tidak terlalu banyak ke situ, Ibu lebih menghargai tadi keturos. Mungkin nanti yang angkatan ini juga boleh penelitiannya ke mustalahnya, boleh ke pendekatan kekinian ya, nanti ada yang membahas pendekatan kekinian. Tadi gender itu kan pendekatan kekinian untuk gender. Feminis itu punya teori tersendiri secara komprehensif landasan pemikirannya. Tapi tetap harus kita tadi dampingi dengan menelaah ulang. Menelaah ulang itu dalam pengertian apa? Mereka kan banyak membiaskan hadis-hadis Nabi dalam tanda petik ya. Nah, itu harus dijawab oleh kita ya. Atau tadi ada pendekatan antropologi, nanti ada pendekatan antropologi. Jadi di matan itu, kritik matan, ada pendekatan-pendekatan kekinian yang tidak terdapat di kitab Mu'tabaroh. Misalnya ada pendekatan hermeneutik, itu harus pendekatan semiotik, pendekatan tadi antropologi, sosiologi, dan pendekatan gender. Nah ini ya, jadi ada pendekatan-pendekatan yang digunakan supaya tadi hadis itu betul-betul membumi. Hadis Nabi itu betul-betul membumi. Ya, apalagi yang pendekatan sains yang Ibu dulu di pesantren tidak belajar itu. Jadi kalau sejarah tidak membuang tadi karya-karya para ulama yang sangat luar biasa, misalnya bagaimana dulu diharamkannya filsafat, ya tentang ilmu kalam dan sebagainya, sehingga warisan ke pesantren yang Ibu kaji itu, santri itu Ibu baca di penelitian siapa? Yang dari Belanda itu? Wah, udah lama ini. Yang tentang kitab kuning, siapa yang sudah baca? Yang pesantren? Jadi para santri termasuk Ibu dulu, bagaimana nanti para santri santri-santri bisa melahirkan dari pesantren itu ada ahli fisikawan. Coba kalau tafsir Tantowi Jauhari gitu misalnya. Oh, Martin Bronison itu di Jombang, di Tebu Ireng, Kiai Hasim Asy'ari itu bukan tidak punya tafsir Al-Manar. Beliau baca katanya, menurut penelitian beliau. Tapi santrinya tidak boleh belajar itu. Karena pasti para santri bisa banyak protes kepada kiainya. Gitu kata beliau. Jadi yang lebih aman di pesantren tafsir apa? Jalalin, Sofwatu Tafasir, tafsir Ibnu Abbas, bukan begitu enggak? Itu yang di Persatuan Islam, tafsir apa yang dikaji dulu? Tadi Muhammadiyah. Tafsir Ahkam itu ya. Tafsir Jalalain. Ya, Jalalain jelas itu ya. Atau hadisnya juga tadi yang aman juga. Ya, Mutarul Hadis, hadis Arba'in ya. Bulughul Maram, Imam Bukhari itu maksudnya tadi. Maksud Ibu tadi ini sejarah sangat memberikan warna terhadap perkembangan hari ini.
Misalnya kenapa tadi gender itu muncul, feminis di barat, karena tadi melihat kenyataan di lapangan, perempuan itu banyak dirugikan. Termasuk mereka meneliti di sini adalah rujukan agama. Memberikan kontribusi terhadap pendiskreditan terhadap perempuan maksudnya, dalam tanda petik. Jadi tafsir, padahal itu adalah tafsir dan syarah. Kalau manusia kan bisa salah, Quran dan hadisnya kan, makanya tadi tidak boleh diselewengkan. Nah nanti dalam kajian Ibu akan, kan kemarin landasan ilmiahnya sudah Ibu berikan ya. Coba apa yang masih kurang dipahami silakan didiskusi. Diskusi itu tidak harus limit aja, di WhatsApp juga boleh. Nah nanti cara kerja apa, itu harus paham landasan ilmiahnya. Ibu akan share juga tentang misalnya tadi mulai dari persyaratan tema yang muncul. Ya, tema itu kan tidak boleh keterangan. Ada mahasiswa misalnya begini, Bu saya mau ngajuin begini, apa pengamalan hadis doib di pesantren, apa itu tenor Cilenya itu sih? Pesantren Al-Jawami, ada Al-Jawami kan di Cileunyi ya? Ya, ada Ibu. Ai kamu pengamal hadis doib kayak paling dikepet saku kiai. Tong pengamal hadis doib di Al-Jawami, engke teh moal aya santri. Ya. Jadi dipikirkan lah, jangan menilai. Walaupun di dalamnya nanti membahas hadis doib, kamu tadi studi kajian aja. Studi kajian hadis aja di pesantren Al-Jawami. Ya, jadi engke lamun ku Pak Kiai kamu bisa dimarahan atuh. Pengamal hadis doib. Ya, jadi tema itu tidak boleh menilai. Ya, jadi kalau misalnya tadi haramnya upacara tahlilan, upacara kematian ya, tentang tahlilan. Itu kan sudah haram ya, udah we atuh kenapa harus diteliti? Itu tentang liping hadis, tentang tahlilan, nah diteliti atuh. Ya, kan sudah haram, berarti udah kesimpulan ya gitu. Nah, jadi kemudian di abstrak turun. Abstrak itu tidak boleh lepas dari 4 kategori. Di antaranya apa? Coba Salman, di abstrak itu harus ada apa? Tujuan penelitian, isi penelitian, Bu. Oh, tujuan penelitian. Ya. Sudah lumayan bagus. Walaupun gradualisasinya itu tadi awal, di tengah, di akhir atau di mana? Aprijal apa? Persyaratan di abstrak itu. Supaya enak nanti nyusunnya. Lupa Bu. Kan di S1 bikin abstrak. Udah 6 tahun yang lalu Bu, lupa. Atau dibantu istri waktu nyusunnya. Masih single Bu waktu itu. Ya, jangan sampai begini. Kenapa tesis lama? Bu mohon di ACC, Bu saya sudah 3 hari tidak makan. Kamu menyiksa diri, kenapa sampai tidak makan? Jangan disalahkan Bu Dada kalau kamu pingsan. Gampang sebenarnya mah di ACC mangan sing benernya minimal gitu kan landasan ilmiahnya. Gampang ACC mah dengan Bu Dada mah bersahabat. Tapi kamu mengutipnya masih ada hasbi asidiki, malu atuh ganti atuh. Kan masih ada yang lain. Ilan, di abstrak tadi katanya harus ada tujuan. Betul itu Salman. Ada rumusan masalah. Maksud rumusan masalah itu apa sih? Coba jabarkan. Masalah yang akan dibahas. Pasti kan ada masalahnya ya. Tapi tadi lebih kemana kalau perumusan masalah itu? Artinya tadi perumusan masalah itu jelas batasannya. Misalnya tadi tentang kritik sanad, tapi saya batasi kritik sanad pemikiran Ibnu Hatim. Jelas kan? Kritik sanad yang digunakan oleh ulama mutaqaddimin. Berarti yang modern tidak masuk. Kalau Ibnu Hatim berarti yang lain tidak masuk.
Atau saya mah meneliti kritik sanad menurut Mustafa Yakub dalam bukunya apa? Karena banyak pakai buku lagi. Nah itu, jadi menelaah ulang. Tadi Salma ada apa lagi Salma? Di abstrak harus ada apa? Kamu kan sudah buat jurnal kemarin. Ya, Bu, tapi yang tahu baru itu aja, Bu. Apa? Rumus sama masalah, metode sama tujuan. Metode. Latar belakang ayam kan, Bu? Metode maksud di sini apa Salma? Metode di sini apa? Metode masuk ke cara penelitian yang diambil. Jadi metode itu harus match dengan masalah. Metode ada yang grain-nya, ada yang middle-nya, ada yang applied. Grain itu apanya? Misalnya kalau dalam usul fikih itu ada kuli, ada juzi, ada far'i. Ya. Boleh menggunakan. Kalau di perasaan di UIN Bandung itu ciri khasnya itu ya. Ada grain, middle, dan applied. Misalnya tadi Ibu pernah menulis apanya? Integrasi kalam fikih dan tasawuf di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi di grain teori Ibu menggunakan tadi kaidah hadis Ibu. Grain teorinya hadis Nabi. Tentang apa iman, Islam, ihsan kan ada hadis itu. Iman, Islam, dan ihsan. Nah itu. Kemudian middle teorinya Ibu menggunakan pemikiran Nurholis Majid. Nurholis Majid tentang itu. Di apa bukunya tadi tentang integrasi pemikiran di iman, Islam, ihsan. Kemudian Ibu di apply-nya menggunakan tadi apa tuh? Kalau nggak salah ya udah lama sih ini. Jadi metode itu harus muncul. Ibu yang sekarang yang ditampilkan di Asilha ini adalah Ibu akan melihat penelitian di lapangan semester 3 tingkat kepuasan mahasiswa. Tingkat kepuasan mahasiswa dalam penggunaan aplikasi hadis ya. Dalam mata kuliah Ulumul Hadis. Studi kasusnya di semester 3 jurusan Ilmu Hadis UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, itu. Ibu kan metodenya harus menggunakan metode korespondensi. Jadi membuat angket tadi Bu kadang Ibu wawancara gitu ya. Nah ini akan melihat tingkat kepuasan tentang penggunaan aplikasi. Nah ini. Dan nanti ada statistik kecil, Ibu karena bukan ahli statistik dibantu untuk melihat persentase nanti berdasarkan jumlah sampel yang digunakan Ibu dalam melihat nanti berapa persen yang tingkat kepuasan dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Dari mulai fitur-fitur pertama sampai fitur ke-9 Ibu berikan. Ternyata mahasiswa secara 80% itu sangat puas dengan itu. Nah itu ya. Ya tadi betul tadi makanya kalau baca jurnal cukup di Google Scholar aja. Ya, Google Scholar jangan di yang lain. Lihat dan Google Scholar harus dipilih, lihat. Apalagi yang Sinta 2 itu, yang Sinta 2 lebih bagus. Jadi belum apa-apa tadi tujuan betul sekali. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat, mencermati bagaimana tingkat kepuasan mahasiswa dalam penggunaan aplikasi hadis. Nanti perpanjang dalam bahasan. Jadi dari mulai tadi harus ada apa dari tujuan pasti kan apa masalahnya. Nah, karena masalahnya adalah banyak kesulitan mahasiswa ketika mencari data referen. Nah, sekarang kan ada Maktabah Samila, Jawamiul Kalim, ya Haditsus Syarif, kemudian Lidwa Pustaka dan metode-metode lain yang tadi lebih aplikatif dan mudah dalam hitungan menit mau ceramah di masjid. Judulnya adalah tentang bahaya tawuran yang hari ini sedang ngetren di anak remaja. Tinggal klik tawuran mungkin atau dalam bahasa Arab apa tawuran itu permusuhan atau apa. Nanti akan keluar minimal kita ngambil satu hadis aja. Untuk sarahnya klik Maktabah Syamilah saya ngambil di Fathul Mun'im lah. Nah gitu.
Itu bisa terlihat. Jadi kalau dari Magister Ilmu Hadis bukan dari bimbingan buku khutbah Jumat referennya. Di situ sudah ada, itu kan sudah diatur oleh pengarang. Kalau menerangkan takwa harus begini. Masa magister diatur ke buku gitu, ya. Jadi harus punya independensi pemikiran. Jadi tadi di abstrak betul tadi metode harus muncul yang digunakan. Kemudian rangkaian bahasannya apa? Ya, yang dibahasnya apa saja? Baru nanti konklusi. Jadi harus ada apa tuh istilahnya? Sebelum konklusi itu, ya harus ada tadi bahasan yang jelas. Baru ke pendahuluan. Nanti Ibu akan, jadi insya Allah untuk S2 kita akan berbasis jurnal tugasnya. Makanya Ibu akan melihat dan sharing dengan semuanya. Ya, untuk minggu depan. Nanti insya Allah Ibu sore atau malam, karena Ibu hari ini ngajar sampai sore ya. Nah, nanti malam Milan tagih ke Ibu, apa Bu tema-tema dari, dan kamu dengan bijak jangan sampai bentrok dengan mata kuliah yang lain. Mata kuliahnya ada yang presentasi enggak? Udah mulai banyak, Bu. Oh, mulai banyak. Hampir semuanya. Aduh, Iya. lumayan atunya. Nah, bagaimana Semuanya ada tuh stres, Bu. jangan dianggap stres, dipermudah ya. Jadi maksudnya Ibu juga mengalami itu, ya, mengalami itu. Jadi jangan sampai Sophie misalkan sedang hamil, saya tidak jadi misalnya apa. Ibu juga sama dulu S2 itu sedang hamil, tapi tidak menjadi ini. Salma juga jangan menjadi alasan saya tidak nikah karena sedang kuliah, ya. Santuy we, nggak apa-apa, ya guys. Nah, nanti Ibu bimbing sesuai dengan tema, misalnya begini, saya akan menjelaskan tentang perbedaan pendekatan kritik hadis yang digunakan oleh ulama tradisionalis dengan ulama apa? Dengan ulama kontemporer misalnya ya, atau ulama modern. Nah ini. Kalau lawan konservatif apa? Lawan konservatif apa? Tradisional bukan, Bu? Konservatif itu kan tradisional. Nah, tradisional lagi itu sinonimnya. Berarti modern, Bu ya? Progresif Ya, gitu ya. istilah tuh begini maksudnya. Tadi ada tekstual, kontekstual, padahal kita sudah punya di dalam usul fikih ada mana mafhum dan makna Mantuk. Itu mantuk mafhum itu kan tekstual, jadi keren kan maksudnya begitu. Kritik intern ekstern paling kita punya kritik sanad dan matan. Ya. Sama tadi ada visioner, tadi ada atau reformer, itu kan perwakilan dari kontemporer. Maksudnya tadi dikerucutkan itu supaya melihat kita kan mau membedah apa tadi Bu Teh? Landasan pemikiran atau apanya dalam kritik hadis atau metode yang digunakan. Apa sih perbedaan inti benang merahnya? Ya. Berangkat dari apa? Mau membandingkan berangkat dari kebanyakan umat Islam, termasuk juga pemikiran Barat, ada yang mengatakan misalnya hadis yang ada di kitab Kutubus Sittah atau Kubutisah itu semuanya adalah sahih. Semuanya adalah sahih. Nah itu berangkat misalnya. Jadi seolah-olah tidak usah diteliti kembali. Misalnya Mustafa Al-Adzumi itu menjelaskan itu ya. Jadi karena mengkritik para sarjana Barat, beliau tampil dalam mewakili ulama-ulama tradisionalis itu dalam hal itu maksudnya. Ya nanti ada perwakilan tadi untuk menelah ulang tentang kritik sanad yang digunakan oleh para ulama mutaqaddimin. Kemudian tadi tentang kritik matan, kemudian studi tokoh, kemudian objek bahasan kontemporer seperti apa. Studi tokoh pasti banyak ya. Terus pendekatan-pendekatan dalam
Matan itu kan banyak pendekatan yang hari ini muncul. Ibu ingin tadi pendekatan antropologi itu lebih ini ya, indah enggak ya yang antropologi? Antropologi itu lebih kemana? Berbedaan dengan sosiologinya. Budaya antropologi. Budaya ya, tentang budaya. Ada lagi? Agama itu budaya bukan, Sofi? Bukan. Beda. Kenapa? Beda. Oh, budaya. Putus-putus ya suara kamu? Oh, maaf. Maaf Bu, lagi mati lampu di sini. Jadi wifi-nya ya. Apakah Jadi agama bagian dari budaya? Bukan, Bu. Bukan. Kenapa? Karena kalau budaya mah yang setahu Nasir tuh ciptaan manusia, tapi kalau agama tuh bukan ciptaan manusia, tapi berarti ciptaan Tuhan. Itu agama. Agama Buddha kan katanya dilahirkan oleh Siddhartha Gautama. Oh, agama apa dulu, Bu? Ibu nanya Nah, Islam. itu maksudnya tadi ada perumusan masalah. Kalau di abstrak itu namanya itu. Jadi jangan ada pertanyaan lain. Ya. Makanya tadi Bu agama apa? Tadi di awal itu supaya nasihatnya kan enak jawabannya. Maksudnya tadi ada agama yang diciptakan oleh manusia sendiri. Misalnya agama Konghucu. Itu ya. Agama. Menurut kita mah kenapa sangat primitif orang itu tentang agama Konghucu kan sangat primitif. Iya. Masih percaya simbol-simbol merah itu apa ya dan sebagainya. Islam itu sudah modern kata Philip Kahiti itu. Islam itu sudah sangat modern sebelum tahu orang itu apa modern. Ya sudah modern kan Islam itu sangat, dan buktikan kemodernan ini dengan pendekatan hadis. Dengan bukan hadis, dengan hadis Nabi dengan pendekatan kekinian. Nah, saya dari mana saja lambat? Ada WA dari itu teman your best friend? Enggak, Bu. Tadi Nasir ketiduran. Oh, ketiduran. Kalau untuk sarjana ilmu hadis, magister apalagi tiada tidur ba'da subuh. Oh, enggak, Bu, belum salat subuh. Tadi langsung ketiduran. Sholat subuhnya jadi jam 6 gitu? Jam 6:30? Belum sih, ini juga belum salat subuh langsung. Astagfirullah, sholat dulu. Kamu kenapa? Sholat dulu. Oh iya. Budak dama tidak mau. Astagfirullahaladzim, kumaharek barokahna ari kamu. Astagfirullah. Sholat dulu. Live dulu. Sholat. Jujur lagi. Aduh, ada yang gini. Hebat Bu, ilmu hadis mah. Hebat Bu. Si Salman tak guruna gimana kamu teh can lulus? Masa can sholat? Astagfirullahaladzim. Berarti jujur, Bu ya. Gitu. Ibu lebih dekat takuti daripada Allah, Bu. Enggak, Allah. Nggak boleh gitu ya. Tidak boleh ini. Kenapa kan ibu mah bukan binatang atau Sayyid, masa ditakuti? Itunya. Mungkin ngefans, Bu. Sering ngefansnya sama ibu kayaknya. Kalau ibu tidak begitu banyak menjelaskan, tapi ibu enaknya bimbingan deh gitu ya. Kalau bimbingan ibu sangat respon. Ya, mungkin berapa kali Salma dimarahin, jangan ini, bukan dimarahin ya. Kalau mahasiswa masih mengutip tadi rujuk ibu, yang penting kalau lihat makalah itu yang pertama lihat daftar pustakanya deh gitu, footnote-nya. Isi malah bisa fleksibel. Lihat aja rujukan ibu sangat luar biasa. Ya. Boleh hanya untuk memperkuat boleh. Karena dia menerjemahkan kontekstual itu dari Imam Yusuf Qaradawi yang ke atasnya adalah Imam Al-Qarafi. Beliau menggunakan istilah kebahasa Indonesiaan boleh. Tapi tetap harus mengutip dari turosnya. Ya, nah itu. Jadi Sudi Ismail kan kita mau menelah ulang kata ibu tadi, mengkritisi dari sisi apanya. Misalnya ada mahasiswa konsultasi subuh. Jadi ibu kalau pada subuh itu diusahakan 10 menit membaca WA, khusus S1, S2 tidak pernah ibu gubris
S2 bagiannya nanti malam. Makanya pantas hang itu kalau sehari Ibu hampir ratusan lah yang masuk. Jadi HP Ibu harus pindah ini makom, harus minimal yang RAM-nya 8 gitu ya. Pas lihat barusan teh mahal nih si Aprijal, mahal HP teh. Kemudian minimal 256 gitu ya. Internal memorinya. Yang 4 mah sudah tidak muat, sudah tidak ini. Ya, jadi nanti di dalam apa? Di dalam tadi poligami menurut studi kritisnya Mustafa Yakub. Ibu tanya dari buku mana itu teh? Studi kritisnya apa kitabnya? Kasihan mahasiswa kalau nanti mentok di bab 3. Buku kritik hadisnya apa? Metodenya menggunakan siapa? Nah, itu. Kalau tematik ini. Jadi nanti Ibu insya Allah nanti malam untuk memberikan tugas yang akan presentasi. Jadi presentasi tidak usah lama-lama. Jadi presentasi cukup seperempat jam. Tetap Ibu yang paling banyak lah waktu untuk di dialog ya. Walaupun nanti yang paling tahu banyak adalah yang meneliti, bukan Ibu Dadah. Ya, nah itu. Jadi standar dan Ibu akan share juga nanti standar di abstrak, di pembahasan seperti apa. Itu sudah umum sebenarnya di metode riset juga sama. Jadi kalau di pembahasan itu misalnya tadi harus pembahasan secara induktif, maaf. Secara induktif. Ya, supaya masuk mengerucut. Jadi kalau penelitian itu harus seperti apa? Tahu asepan enggak yang bukan orang Sunda? Ya. Jadi dari tadi menuju ke takhosus ke bawah itu ke juz'i itu harus dari kuli dulu. Itu pemikiran itu dibawa ke situ. Ya, ini. Jadi di dalam nanti tugas lebih banyak tadi konsultasi silakan bebas ya. Boleh dengan voice note, boleh dengan tulisan silakan. Minimal standar layak didiskusikan, baik secara metodologi penulisan maupun metodologi konten. Konten takhrij hadis kan beda dengan konten kritik hadis di kitab Rijal. Kalau Rijal itu sudah menilai satu persatu walaupun itu kan takhrij juga bagian dari kritik hadis. Nah ini, jadi nanti bisa bisa match nanti di akhir kita akan melihat bagaimana pola pemikiran yang digunakan di dalam tulisan artikel. Jadi Ibu ingin artikel ini menjadi warisan di semester ini dan nanti menjadi evaluasi kita. Nah, menjadi evaluasi. Jadi Nasir kalau di jurusan ilmu hadis mah tidak boleh ketinggalan sholatnya. Iya Bu, siap. Tidak boleh, harus niatkan dari hari ini. Dikira teh mungkin Nasir kita hargai masih di makom sesuai dengan keinginan saya. Ya. Mungkin yang lain sudah di makom fikih misalnya. Kalau fikih itu sesuai waktu. Kalau saya misalnya sudah di makom, kalau istilah Al-Ghazali itu sudah di makom muhassisnya ya. Artinya tadi saya tidak sempurna sholat subuh kalau saya tidak mengawali sholat sebelum subuh. Ya, di sholat fajar. Jadi kalau makomnya Fikri itu tiada hari tanpa qiyamul lail, bukan gitu Fikri? Iya. Mau bagaimana mukasafah ilmu hadisnya masuk nanti. Kalau sholat yang wajibnya saja, Nasir masih kesiangan. Ya. Nah itu. Jadi dialog di grup itu yang tanpa dosen coba ininya. Ya saling berempati itu ya. Kalau tadi Ibu yang mahasiswa saudara yang ada di rumah silahkan seluas-luasnya. Tapi berjamaah harus oke. Tilawah harus betul-betul diamalkan
baca buku. Nah, gitu, baca buku. Dan tiap malam Jumat kita ada dialog antar keluarga semuanya, baik anak saudara dan sebagainya. Kamu nanti boleh main ke rumah ibu di lantai 2, hanya membaca-baca buku, atau kamu hanya sekedar ingin tes TOEFL atau TOEFL. Ya. Jadi kalau nanti sebagai persyaratan sidang harus ada TOEFL, TOEFL, silahkan itunya. Jadi Sophie, kalau tadi kamu kan sudah ada background bagus nih bahasa Inggris, boleh di grup Pilu Gotil Injiliyah. Ya. Siap, Bu. Nggak apa-apa. Jadi tidak boleh pakai bahasa Indonesia lah ya di grup, oke? Oh, oke. Arabic au English. Injiliziyah. Arabic au Injiliziyah. Qolilan fa qolilan da bahasa deh. Jadi kecuali rada susah naon piosnotnya bahasa Inggrisnya boleh, atau bahasa Arabnya piosnot sudah bahasa Inggris ya. Nah ini. Nah itu jadi di dalam kemarin bisa di itu lagi, sudah dipahami belumnya yang kemarin bisa diulang lagi gitu Ilan? Sedikit. Kalau landasan kemarin dalam kritik hadis kontemporer, mulai tadi istilah kritik hadis, istilah kontemporer, kemudian apa disebut kontemporer tadi di dalam, maksud Ibu bisa ditayangkan ininya, Ibu lupa lagi materinya itu mananya. Bisa itu dibaca, sama-sama dibaca dan bertanya. Oh tadi yang hafalan, yang hafalan itu Nasir belum masuknya. Itu dengan tema umumnya ya, dengan tema umumnya maksudnya jadi Ibu kadang ininya coba tadi Bil Lugatil Indonesia Jayidan itu maksudnya tadi coba diterjemahkan menurut versi Anda ya. Silahkan itunya. Maaf Bu, yang hafalan tentang ini ya, hadis tentang apa sih yang Kitabun Nikah yang Bulughul Maram bukan? Kamu dari mana menghafalnya Bulughul Maram? Alhamdulillah. Nasir mau bahas yang dari Bulughul Maram Bu. Oh gitu. Kamu nyari Bulughul Maram dari mana? Oh punya, alhamdulillah. Tatu barokah kamu dapat punya bukunya. Karya siapa Bulughul Maram? Siapa ya? Nasir lupa Bu. Oh lupa atau tadi tidak ngeh ya. Semuanya kalau baca buku lihat pengarangnya. Ya. Lihat pengarangnya sebagai tadim kita. Tadim di sini bukan tadim ilallah ya, maksudnya tadi mengapresiasi kita terhadap pengarang tadi. Oh, Profesor Doktor. Bu ini mah tidak Profesor Doktor. Lah bahasa. Ya. Jadi Nasir nanti piosnot ke Ibu. Ibu itu melihat tadi apa ya? Kejiwaan membaca sautnya, Ibu tadi ya mendengar. Kemudian kepasihan dalam mufid menghafalnya. Ya, itu Ibu baru dari luarnya saja sebenarnya tadi mendengar suara Sayyid itu Ibu apresiasi. Salma walaupun tadi tidak semuanya fasih tapi Ibu apresiasi. Kemudian kata Ibu tadi apa kandungan umumnya tentang apa? Ibu akan melihat ya, jadi tidak mesti harus bil lughoh ya, bil mufradat tidak mesti. Jadi boleh bil maknawi dalam memahami teks-teks yang dibaca dari hadis Nabi tadi. Kalau Nasir tadi emang tentang pernikahan kamu? Iya Bu, Nasir tentang pernikahan. Pernikahannya dari mulai cara memilih pasangan, kemudian cara Nabi berseksiologi, atau tadi cara akad nikahnya, atau tentang apanya kamu? Nasir tuh ngebahas tentang yang pertama teh apa Bu?
milih pasangan. Salah satunya milih pasangan. Oh, ya kan Ibu tidak tahu yang mana hadisnya memilih pasangan itu. Sudah hafal belum? Nasir kemarin udah cuman lupa lagi. Oh, lupa lagi. Iya. Memilikinya berapa persen? Tingkat pemilikannya mungkin masih dipertanyakan kalau belum hafal ya. Oh, Nasir udah waktu itu ngebaca yang Nasir inget tuh tentang penyuruhan tentang pemuda untuk nikah. Yang mana teksnya? Yang teks. Yang apa ya? Sebentar. Ya, nanti untuk Nasir piosnotkan ke Ibu saja ya. Hafalan hadisnya minimal baca lah ya. Nah, ini apa itu Bulughul Maram, tanya ke guru kamu itu siapa? Murabi kamu itu Salman, tanya ya. Siapa Bulughul Maram, CSS Bulughul Maram siapa, yang satu angkatan ini ya, sedikit-sedikit. Jadi kalau Nasir dan semuanya tiada hari tanpa baca buku, tapi bukunya yang tracing ke hadis. Misalnya hari ini saya baca hadis-hadis tentang tadi ekskatologis, hadis-hadis tentang tadi, maaf di sini ada yang masih, maaf, Nasir kalau dalam sholat baca Quran surat pendeknya surat apa? Yang pendek ya. Apa? Surat apa? Yang suka Kayak dibaca dalam sholat? An-Nas bukan pendek. Oh, An-Nas. Suka dibaca dalam sholat An-Nas? Jarang sih, Bu. Ya. Surat apa yang dibaca atau yang jarang, yang sering dibaca surat apa? Al-Baqarah mungkin. Enggak gitu. Al-Fajr. Tadi dalam sholat subuh Al-Fajr. Ya. Ya kan apresiasi Ibu Al-Fajr. Wasil hadil ayat. Wasil hadil ayat, pahim tak? Pahim. Coba sambung ayat yang Ibu berikan. Boleh, Bu. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Iromazatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad wa samudal ladzina jabu sakhra bil wad wa fir'auna zil autad allazina tagaw fil bilad. Kelas sudah lulus, kamu mau korigir huruf lah, udah lumayan untuk tingkat Nasir. Dan bagi yang lainnya, tadi di dalam sholat diusahakan yang menginspirasi. Bacaan sholatnya yang menginspirasi. Misalnya Aprijal sedang mengamati tadi tentang ekonomi. Lihat manajemen di keluarga saya, ayat-ayat tentang ekonomi. Jadi kalau Ibu bicara ekonomi, luar biasa, karena itu kan tadi pengusaha lele Sangkuriang. Ya, kalau Ibu belajar kursus-kursus, Ilan, Ibu ke Bogor. Kursus lele, kamu bukannya laki-laki. Dari tahun 2013. Jadi kalau tadi, kalau masalah keuangan, oke, gitu Salma gitu ya. Bukan hanya dosen saja. Kalau dosen itu tidak terasa. Kalau di bisnis dapat 200.000 itu luar biasa. Kemudian Ibu kalau baca misalnya tadi di sholat malam, itu mungkin surat-surat yang panjang-panjang ya, menurut perspektif kita panjang itu. Misalnya masih di posisi tadi surat Al-Insyiqaq misalnya, surat Al-Qiyamah ya, Al-Insan. Jadi inspirasikan kalau di sholat wajib, karena keburu waktu kamu boleh yang misalnya tadi tentang gender ya. Misalnya di Al-Ahzab ayat 35, kemudian di yang berhubungan tadi dengan etos kerja di dalam Al-Qur'an.
Faida qudiyatis sholah itu kan tentang etos kerja ya. Fangtasiru itu kan etos kerja. Nah ini. Berarti nasihat sudah bagus kamu, Ibu apresiasi, tinggal kamu di hadisnya saja ya, belajar banyak. Nanti Pios notkan ke Ibu. Nah sekarang karena kita mau ke ke bahasan presentasi minggu depan, siapa yang siap, silakan, itu mah presidennya yang menunjuk. Dengan kita tetap berkonsultasi bisa difleksibelkan. Maksud Ibu tadi sekarang tekan bulanmu Oktober ya, berarti semuanya harus mengumpulkan bahan presentasi itu di awal November tanggal 7-8 lah. Sebulan cukup kan buat makalah? Cukup, Bu. Insyaallah. Cukup. Jadi tiada hari tanpa bimbingan untuk tadi, apalagi yang mau presentasi ya, supaya bagus nanti tampilannya, argumentasinya, kemudian peta pemikirannya ya, ini supaya bagus semuanya. Nah nanti di dalam tema-temanya Ibu akan nanti chat di grup atau di japri ke Ilan untuk dibagikan ya ke semuanya. Berapa tema sih? Oh, berarti 9 orang. Ini yang 9 istiqomah ya sampai selesai, jangan ada yang cuti di tengah jalan. Ya. Insyaallah. Istiqomah, kemudian di Ilan absensi tiap pertemuan sampai akhir, karena nanti akan dikumpulkan, jangan sampai pas akhir pas sibuk dosen deh. Jadi Ibu mah harus sudah tertib dari mulai kehadiran, ada bukti SUT perkuliahan kita lewat daring, silakan di pertemuan keberapa minimal 2. Kemudian tadi ada manual absensi, di Google Form-nya ada manual absensi, kita bikin, nanti formnya dari Ibu diberikan, tinggal checklist aja. Kemudian nanti kita kan Desember akhir itu sudah UAS ya, awal Januari tanggal 8 sudah keluar nilai, nanti Ibu umumkan di salam, tinggal buka saja. Kemudian tadi kalau ada sanggahan, ada waktu sanggah, silakan diberi waktu seminggu, mungkin ada perbaikan nilai dan sebagainya. Pokoknya malah insya Allah Ibu Dada untuk nilai mah bersahabat, asal tugasnya sing bagus, Ibu mah hiji we eta. Ya itu, tugas sing bagus itu. Jadi konsultasi. Konsultasi terus sama Ibu ya. Apa? Fikri? Konsultasi terus sama Ibu berarti ya. Kurang jelas. Berarti Ibu kita ganggu terus nih, Bu. Nah, iya, kan tugas dosen mah selalu direpotkan. Emang tugasnya melayani. Apalagi yang kuliah karyawan tuh, kalau dihukum itu. Iya, banyak permintaan, karena Ibu juga lihat psikologinya kan udah usia 55 tahun, ada yang 62 itunya. Tapi kata Ibu kalau mereka semangat mah tidak banyak ini. Itunya walaupun magister ya harus standar itunya. Ya insya Allah nanti Ibu share lagi, hanya dibaca-baca aja sebenarnya mah. Minimal tadi ada standar yang digunakan untuk penilaian di ini. Kesulitan pasti, karena kesulitan akan mendatangkan kemudahan kan begitu. Jadi justru magister itu harus mencari kesulitan. Kalau dosen terlalu mudah memberikan tugas itu bisa dipertanyakan misalnya oleh kalian. Terlalu mudah, masa Bu dikasih tugas hafalannya cuma 2 kan begitu. Tersinggung kan Sopi? Ya seperti itu ya, itunya. Jadi nanti yang sudah background punya tulisan-tulisan, mungkin Salman nanti dengan Ibu bisa kolaborasi, boleh dengan semua juga boleh, ya. Jadi misal tadi Salman yang di kaidah bahasa Arab bisa tadi menggunakan metode-metode terbaru, luar biasa. Ibu ingin belajar bahasa Arab itu dalam hitungan menit paham, Salman. Jangan berlama-lama belajar bahasa Arab itu. Kan cuma sedikit. Artinya secara begini, kalau dalam ilmu hadis, secara biriwayah, kalau lihat di Itibar lewat aplikasi, ini pasti hadis sahih, belum ditarik. Ya,
belum tadi masuk nakar fil hadis, tapi udah yakin secara ini adalah kalau dalam bahasa Arab maksud Ibu tadi ada redaksi misalnya salah sunman kun nabi wajadahu halatal iman. Itu sudah ketebak mana subjeknya. Dari tanda fisik maksud Ibu. Ya. Subjek dalam bahasa Arab kan cuma apa? Mubtada, fa'il dan naibul fa'il. Cuma itu aja kan sama atau ada yang lain? Ya itu. Iya, cuma itu. Dan secara harokat kalau pakai harokat itu sudah secara fisik sudah terlihat. Sudah sampai begitu enggak aprijal iman kamu dalam bahasa Arab? Insyaallah, Bu. Nah, itu. Jadi kalau tadi Said masih baca Qur'annya berharokat itu ada ketersinggungan bagi masjid ilmu hadis itu. Ya. Iya. Kan yang berharokat mah Quran untuk jamaah kan, jamaah Ibu, jamaah majlis taklim. Aijang makom ilan tuh masa masih yang berharokat, akan begitu. Iya. Ya. Insya Allah tadi kalau yang biasa menerjemahkan maksud Ibu bisa kolaborasi, Ibu pintarnya dosen tuh hanya mengedit aja. Pintarnya kan si Salman nanti. Misalnya Ibu mau melihat pemikiran tadi Imam Al-Qarafi dalam mana kontekstual. Itu belum ada yang menerjemahkan. Ibu hanya mengedit aja, pintarnya kan si Salman cek Ibu oge. Ya, yang ini. Jadi nanti bisa kolaborasi dengan dosen Fikri juga kamu yang bagus bahasa Arab, semuanya insya Allah kalau di ilmu hadis. Ibu juga bahasa Inggrisnya sedang belajar juga. Jadi di dalam grup tadi tafadhol fil lughatil arabiyyah atau fil lughatil injilijiyah. Ya. Jadi kalau hanya menanyakan sesuatu kan bisa pakai bahasa Inggris. Menambah kosakata maksudnya. Menambah kosakata. Mungkin nanti dalam UTS juga ada sedikit yang tentang bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris sudah ada Google Translate, kalau bahasa Arab juga sudah ada, tapi sok ada ngararatsonya. Betul enggak? Tidak tahu korina, siakul kalamna, si sistemnya teh. Jadi kamana wae ini mah. Nah gitu. Kalau bahasa Inggris sudah mumpuni lah untuk Google Translate. Jadi terlalu mudah kalau untuk hanya menerjemahkan, mentranslate kan. Karena banyak tadi pemikiran-pemikiran barat juga, Ibu juga sering tadi meng-Google Translate kan supaya apa ini teh maksudnya. Nah itu. Jadi insya Allah di minggu depan sudah ada yang tampil di dalam perkuliahan kita ya. Pasti nanti bahasan pertamanya adalah tadi tentang dikritik sanad yang digunakan oleh para ulama ya. Coba bahasan yang kemarin itu apa sih? Ibu tanya satu-satu lah untuk yang kemarin. Perasaan materi yang minggu kemarin udah dikasih kan? Ya, sok Ibu lah. Diskusi. Ibu ada suka kemana wae nih. Diskusi kritik hadis. Apa pengertiannya? Apa aja gitu? Apa yang disebut kualitas hadis, Ilan? Ilmu apa yang digunakan untuk mengecek kualitas hadis? Ada cabang-cabangnya dalam ulumul hadis. Rujukan yang digunakan untuk memudahkan mengecek kualitas.
untuk rujukan yang digunakan untuk tadi melihat kualitas hadis. Kualitas, iya. Kalau kualitas itu pasti ke tadi. Tahdhibut Tahdhib. Fanatik Tahdhibut Tahdhib, tidak ada yang lain. Lupa lagi. Ya, tidak apa-apa, manusia tempat. Khotowanisian. Ya, ya. Tapi jangan fanatik juga. Maksudnya tadi hanya Tahdhibut Tahdhib. Tahdhibut Tahdhib juga kalau tadi pendekatan misalnya tadi ini tidak tentang kunyahnya itu kan ini terbatas juga. Jadi harus pakai Tahdhibul Kamal. Atau tadi yang. Nah ini, kemudian Ibu ke Said Ramdan. Baik, Bu. Said Ramdan. Apa yang Said Ramdan ketahui dalam pemikiran Suri Ismail ada istilah kritik intern dan kritik ekstern. Apa itu? Saya aja intern maksudnya apa? Istilah di saya agak kurang familiar, Bu. Jadi kan beristihad ulama Indonesia itu. Misalnya Suri Ismail mengatakan ada syarat secara mayor dan minor dalam memahami hadis-hadis sahih. Jadi misalnya tadi di dalam hadis sahih yang pertama misalnya tadi harus adil. Adil itu adalah kaidah mayor. Diturunkan menjadi kaidah minor. Apa aja adil itu? Minimal ada 9 kriteria yang disebut adalah kaidah minor. Satu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala misalnya. Yang kedua menjaga muruah misalnya. Itu sudah pemikiran keindonesiaan dari Sudi Ismail dalam pengamatan terhadap hadisnya disebutkan dalam karyanya. Termasuk tadi kritik intern dan ekstern. Ya, jadi ada naqd fil kharij tadi dan fid dakhil. Pernah membaca tadi buku pemikiran siapa tuh? Yang tema-tema Quran itu karya siapa? Fajur Rahman. Fajur Rahman. Pernah membaca Fajur Rahman tadi tentang bagaimana memahami teks-teks hadis? Belum pernah, Bu, saya. Belum pernah. Saya baru mengenal belum begitu paham tentang konsep-konsep dirosah hadisiyah di Indonesia. Cuman ya sedang belajar, Bu. Saya alhamdulillah sudah beberapa buku sudah saya beli tentang salah satunya wacana studi hadis kontemporer, terusnya relevansi sunnah di Islam modern. Itu saya baru mau mengenal, Bu. Itu kan sudah banyak tadi makulnya maksud tadi yang lebih ke tadi substansi bahasan misalnya tadi bagaimana cara kerja kritik sanad ya. Misalnya Mustafa Yaakob itu menjelaskan tuh ada gradualnya kritik bagaimana cara kerja ini. Kalau menelaah ulang intervensi itu pasti banyak kanan kirinya. Nah, ini. Jadi kalau memahami tekstual kontekstual khusus buku tekstual Sudi Ismail. Kritik hadis Mustafa Yaakob harus itu dulu. Baru nanti pemikiran penjelasan yang globalnya nanti di buku-buku yang lain tentang pemikiran ini. Ya tidak apa, Said kamu Ibu apresiasi sudah baca-baca buku itu. Kamu juga bisa tadi bertanya ya misalnya tadi kalau di harddisk itu misalnya tentang studi hadis kawasan, Ibu banyak kitab-kitab di digital juga, Ibu juga tidak punya. Kalau yang Ibu juga kan dulu tidak belajar studi hadis kawasan. Ya, jadi masih kita manual, masih berpikir maktabah kitab itu aja, tidak ini. Jadi ada kritik. Ya, Bu. Kalau ini, Bu, saya itu gini, ada beberapa yang seperti mata kuliah misalnya metodologi pemahaman hadis gitu kan. Jadi saya tuh harus merujuk ke kitab apa, jadi apa sih bahasa Arabnya gitu. Kadang saya tuh suka bingung. Nah, waktu itu saya pernah tanya salah satu dosen juga, maksudnya pemahaman hadis teh naon? Di Arabna naon gitu kan. Katanya fikul hadis. Oh, fikul hadis gitu. Jadi saya tuh agak kesulitan, Bu, dengan bahasa Indonesia. Jadi
tulisan-tulisan saya pun sekarang lagi belajar dengan berbahasa Indonesia. Jadi ya tadi tujuannya supaya membiasakan gitu Bu. Jadi saya tuh ada istilah bahasa Indonesianya. Nah nanti suka mikir itu bahasa Arabnya naon gitu. Dan Iya. jadi supaya tuh gitu Bu, kesulitan saya tuh di sana gitu. Tidak mesti harus ke berbasis bahasa Indonesia. Misalnya tadi ada sub-bahasan atau buku yang muncul Kaifana Ta'amal misalnya Yusuf Kordowi itu kan lebih ke matan. Ya, bagaimana cara mengamalkan, memahami hadis itu kan Yusuf Kordowi. Atau tadi di Pikul Hadis. Pikul Hadis itu ya. Atau tadi pemikiran tentang metodologi syarah ya. Kalau Fikul Hadis tadi kata Ibu cuma satu jilid dari Jamaluddin Al-Qasimi. Ya, itu juga kan Jamaluddin Al-Qasimi mengambil pemikiran tadi Imam Al-Qarafi tentang syariah goir syariah tadi. Nah, jadi kalau buku-buku kekinian pendekatan itu bisa menggunakan tadi buku-buku modern yang dari Jogja Profesor Dr. Komarudin Amin. Kemarin ada yang ikut Ibu bolos ada yang ikut kemarin Ahad malam. Oh, lupa. Ya, Profesor Komarudin Amin. Ya, kemudian Ibu bertanya lagi kepada Fikri. Ini memahami yang kemarin Ibu share aja sebenarnya mah. Iya Bu, Ibu gimana juga nih ini Bu? bisa ditangkap tidak sebenarnya mah. Nakot al-hadis mengandung beberapa pengertian. Ini kan masih ijtihad Ibu Dada juga kan? Nakot fil hadis baik fil matan maupun fil sanad ini. Analisis terhadap sanad dan matan. Apa yang disebut analisis sanad dan matan ini? Analisis sanad dan Sanad dan matan. matan itu apa ya maksudnya ya? Sanad dan matannya Bu gitu. Menganalisis sanad dan matan gitu. Apa? Oh, berarti mengecek kevalitan sanad tersebut dan juga kevalitan matan tersebut. Betul nggak Bu? Kalau sebelumnya, apa ini maksud analisis apa? Menganalisis itu meriset bukan Bu? Iya. Persyaratan riset itu apa? Persyaratan riset itu harus rasional. Rasional Terus pasti. harus subjektif. Subjektif masa. Objektif. Objektif. Terus ada lagi? Objektif. Itu Bu yang baru ingat Bu. Subjektif, tadi rasional. Ada lagi yang lain? Di sini karena ada analisis harus ada nilai kritisnya. Tapi yang sistematis, kritis dan sistematis. Karena ada analisisnya. Kalau analisis bukan hanya sekedar mendeskripsi. Kalau menilai kualitas hadis itu pasti deskripsi banyaknya. Karena kita hanya memindahkan dari Tahdhibul Kamal ke dalam narasi bahwa misalnya Malik bin Anas itu adalah kualitasnya sikotun, ada yang mengatakan siko, ada tadi siko soduk ya. Wah, sudah di level 7 ke atas, sudah yakin ini adalah keadilannya. Ya, kemudian kedobitannya juga ini. Kalau tadi analisis itu lebih tinggi daripada mendeskripsikan. Ya, jadi ada nilai studi kritisnya. Kenapa di Imam Bukhari masih ada muhadis yang tadlis, yang ditadliskan oleh para ulama. Ada hadis mudalas maksud Ibu tadi. Ini dianalisis lebih tajam. Ya. Kemudian di sini ada pengecekan ke hadis-hadis, sumber-sumber kitab. Salma apa maksudnya? Salma? Apa Bu? Anak kedal hadis juga bisa mempunyai pengertian pengecekan hadis ke dalam sumber-sumber kitab. Apa maksudnya? Jadi melihat kembali apa ya? Jadi penilaian dari sumber-sumber kitab yang terdahulu dimasukkan lagi ke sih. Di sini kan ada subjeknya pengecekan hadis. Ya. Berarti kritik hadis juga harus ada langkah pengecekan. Maksud Ibu tadi coba jabarkan apa yang disebut pengecekan hadis ke sumber-sumber. Berarti penilaian hadis-hadis, misalnya kalau misalkan hadisnya ngambil dari sumber dari Imam Bukhari, berarti nilai dilihat lagi nilai dari hadis itu tuh bagaimana.
Pertanyaan Ibu tidak sampai menilai, hanya mengecek aja. Mengeceknya Iya. maksudnya begini, Aprijal itu benar sih laki-laki yang masih bujangan atau sudah nikah, itu dicek and recheck. Nah, kebanyakan laki-laki kan menyebutnya saya bujangan. Bujangan di sini, padahal Ciamis saya sudah punya istri. Wah, bahaya nih Afrizal nih. Tapi itu mah nggak bisa dicek, Bu. Jadi ada tipe teman Ibu kayak Aprijal, kamu emang pinter, tapi suka nyeleneh maksudnya. Tapi kan belum tentu sama. Atau mungkin saudaranya Aprijalnya. Aduh, Bu, nggak dibongkar. Nah itu. Jadi hanya pengecekan ke sumber-sumber kitab ya, dicek and recheck. Kalau yang meriwayatkan hadis niat itu berapa orang? Kan harus dicek dulu. Ya. Iya. Coba kalau secara periwayatan sudah ada sawahidnya, sahabat lain yang meriwayatkan. Di tingkat tabiin tadi sudah berindang. Apalagi di tabiin, mutabinya banyak sekali. Yang kutubut is'ah, misalnya hanya 8 yang meriwayatkan, siapa yang mau menolak hadis itu? Belum ditahri sebenarnya. Belum dijarwa tadil, hanya lihat dari sisi periwayatan penulisan saja. Maksud jadi dicek itu ya sumber asli. Misalnya ada temuan tadi hadis siapa yang itu? Dari Aprijal kalau nggak salah. Jadi kan ada temuan hadis tapi sumber aslinya mana? Makanya Ibu ditanya limada bi ghairi sanad takmilan. Ya, jadi harus dengan sanad yang lengkap. Oleh siapa yang belum? Salman ya? Di sini ada istilah bisa membedakan mana apa yang disebut tadi otentik menurut Salman? Otentik itu bagaimana ya Bu, otentik? Otentik itu bahasa Indonesia atau bahasa Jerman sih? Hadis otentik ya, hadis yang makbul gitu ya, atau apa? Sopi, bantu Sopi, apa yang disebut hadis otentik? Ada judul buku kan, Otentisitas Hadis Mustafa Al-A'zam itu. Otentisitas hadis. Itu karya siapa kamu? Nggak ada suaranya Sopi ah. Apa? Apa yang disebut otentik? Sohi mungkin. Boleh. Nah ini hanya dari pengertian aja kita masih berbeda, masih menanyakan istilah ya. Makanya tadi Ibu konfirmasi sudah bisa dipahami belum ya. Jadi dari pengertian saja bisa beberapa alternatif dari mulai tadi penelitian kualitas hadis. Berarti tidak bicara lagi ke kuantitas tapi kualitas. Berarti kualitas itu kepada transmisi pembawa hadisnya. Dari mulai tadi guru pertama mutabi kita yang kita ambil, misalnya kita ngambil dari Imam Nasai, berarti hari ini saya berguru kepada Imam Nasai di Kitabul Aqliyah di bab apa misalnya tadi tentang urgensi pemikiran akal yang sehat. Nah ini kaidah-kaidah filsafat juga bisa ini dibedah dari hadis tadi yang Nabi sangat mengukur tentang bagaimana proses tajamnya kualitas akal kita. Tentang tajamnya kita harus belajar. Hadis-hadis Nabi yang tadi diperkuatkan kalau informasi tadi harus betul-betul berdasarkan data yang valid misalnya begitu ya. Ini kan ini. Tadi analisis, kemudian pengecekan sampai ke bisa membedakan mana hadis yang otentik. Tadi hadis yang sahih sudah masuk lah. Hadis yang sahih dan juga yang tidak sahih. Atau yang tadi yang makbul dengan yang mardud. Kemudian oleh Nasir ada Nasir.
Ada, Bu. Apakah majelis ini disebut para kritikus hadis? Iya. Iya. Para kritikus hadis. Apa yang ada dalam jiwa pemikiran Nasir tentang kritik hadis? Seorang kritikus itu harus apa? Seorang kritikus hadis itu yang mengkritik hadis, Bu. Iya. Harus apa kita teh? Kalau menjelaskan kayak ibu bapak guru di sekolah enak, hanya memindahkan dari kurikulum kan ke whiteboard atau papan tulis. Iya. Sekarang adalah kritik, lebih tinggi derajatnya daripada hanya pemaparan secara pedagogik pembelajaran. Sekarang sudah mulai mengkritik. Kalau kritik itu kan pasti ada sesuatu yang salah, kurang atau yang apa, atau mengulang kembali. Nah, di sini ada persyaratan kritikus. Apa aja di PPT Ibu? Apa aja? Sebentar saya lihat dulu. Yang dibaca tuh, ya dibacanya kehatikan. Syaratan kritik hadis. Apa ya, Bu? Hafal hadis mungkin, Bu? Tadi sudah hafal hadis. Ada lagi? Terus apa jadi maksudnya kita kalau nggak kritik hadis itu harus ngapain gitu? Harus bagaimana dulu? Ada persyaratan, itu kan sudah tekstual di tulisan Ibu, tidak usah diterjemahkan. Sudah ada dalam PPT Ibu persyaratan kritikus ini supaya tadi profesional. Coba dalam Quran dulu belajar umum Quran, ada persyaratan mufasir. Ada. Enggak, kalau dalam Al-Quran enggak ada, Bu. Ada, Bu. Dijawabnya ku Sayyid, persyaratan mufasir. Yang pertama harus bisa bahasa Arab. Jadi kalau tidak bahasa Arab tidak bisa menjadi kritikus dalam tafsir. Kalau zaman dulu gitu, Bu. Kalau kan tadi katanya syarat menjadi mufasir gitu. Sejauh yang saya tahu pertama aliman bil lughah al-arabiyah gitu. Pasti hari ini juga tidak mesti harus yang mutaqaddimin. Hari ini tidak bisa bicara Quran tanpa tahu apa itu kaidah bahasa Arab. Oh, kalau kritik tentang tafsirnya yang pertama sih syaratnya harus memahami apa sih hal yang dikritisi itu. Ya, gitu. Harus menguasai. Mau bagaimana mengkritik. Tadi ilmu persyaratan juga tidak ada, kan tidak bisa. Dia tidak boleh liar. Misalnya begini, ada lapad. Wal adiyati dhabha. Wal adiyati dhabha. Apa yang ada dalam pikiran kita ketika ayat itu muncul? Baik dari sisi fisik Quran maupun ulumul Quran. Coba oleh iklan. Wal adiyati dhabha. Baik secara fisik Quran maupun ulumul Quran. Ya, sudah terbayang belum? Dari sisi bahasa dimansubkan. Ya. Dari sisi ulumul Quran diawali oleh harful qasam. Qasam, ya. Ya. Kalau bicara harful qasam berarti harus ada apa? Muksam bih. Natijahnya harus ada muksam alaih. Ya, paham tum? Nah. Dari sisi kemujizatan, maksudnya tadi ayat itu bicara secara ilmu itu. Makanya tadi yang pertama persyaratan kritikus itu harus apa tadi? Profesional. Di bidang apa kalau hadis? Ya di bidang hadis. Kriteria profesional apa? Siapa yang belum di ini? Harful ilal. Harful ilal, kata Juber. Juber masih pusing. Bisa ikut, Bu, pelan-pelan, Bu. Boleh. Mudah-mudahan sehat kamu. Kalau ketemu wajah-wajah berseri di ilmu hadis, insya Allah sembuh kok. Amin, amin. Ya kelihatan tuh hari ini banyak uang, kelihatan gak Ibu mah?
Orang-orang yang berharap banyak tadi untuk semangat berilmu, alhamdulillah hari ini masuk dalam kategori kok gitu. Itunya. Profesional di bidang hadis minimal jurusan yang diambil ilmu hadis itulah background-nya gitu. Kan harus dibayar dengan sejumlah SKS. Ya. Yang penting mah tadi kalau ibu background harus S1 lah. S2 mah ada pengembangan, si ibu mah masih ngambang. Kalau tadi jurusannya dari umum. Jadi kalau ilmu hadis itu harus persyaratan utama. Ya, profesional di bidang hadis. Coba kalau profesional di bidang hadis, saya memiliki itu sangat tinggi. Minimal saya kalau baca buku kritik hadis, yang mumpuni deh, yang karena sudah banyak. Kalau membaca tadi kritik sana, ya Jarh wa ta'dil lah dibaca. Dari mulai pengertian, cara kerja, macam-macam pendapat ulama dalam menentukan penjarohan dan pentadilan kenapa berbeda, itu sudah analisis. Dan seperti apa sih contoh kritik jarh wa ta'dil tadi kalau diaplikasikan ke dalam hadis-hadis yang digunakan sebagai rujukan di organisasi Muhammadiyah tuh. Ketika tadi sholat, maaf betul nggak ini? Ketika sholat Idul Adha atau Idul Fitri itu cukup 1 takbir. Ada nggak sih itu? Yang di Muhammadiyah? Kang Ilan Bu, lulusan UAD. Nah, kalau di UAD emang tadi kemuhammadiyahnya muncul emang? Atau murni akademik? Oh, iya. Ibu sangat apresiasi kamu tadi berorganisasi, tapi dalam pengamalan jangan hanya berdasarkan fikih kebijakan saja. Ya, kalau ibu di tingkat jamaah, Bu kami kan warga Muhammadiyah, kenapa ada minta maaf di suasana kemarin itu apa tuh kalau mau Ramadan tuh? Apa sih? Saban ya? Betul. Ya sensitif baru gitu. Emang kenapa? Maksudnya tadi kalau jadi di Muhammadiyah itu tidak ada silakan. Tapi kalau minta maaf itu bukan jenis busana sebenarnya Ibu. Kan kebetulan mungkin Ibu di suasana itu. Jadi responnya sangat sensitif ketika minta maaf di Nisbus Sama. Setiap waktu kita meminta tadi maaf itu kan kewajiban. Atau tadi di Persatuan Islam masih tadi ending kemakbulan suatu hadis masih hanya berdasar kriteria kritik pisanan. Kritik pisanan. Sehingga misal tadi masih menolak hadis-hadis tadi yang dipahami oleh feminis. Jadi tidak mau diwawancara. Nggak tahu hari ini. Kalau tentang berhubungan dengan bias-bias gender. Kemudian sedikit lagi, semuanya udah ditanya ini. Nah ini maksud Ibu tadi, ini boleh ditanyakan di WAG ya, diskusi pasca kuliah. Silakan yang Ibu akan menilai siapa yang aktif dan ini ya. Misal tadi pengetahuan yang luas itu kan bisa dimaknai oleh siapapun, tapi di sini apa yang mana luas itu? Kan ada standar wilayah kajian kalau dalam kritik hadis itu. Standar wilayah kajian yang jelas. Antara sanad dan matan, ruang lingkupnya apa, pendekatan kekiniannya apa. Atau tadi pengkajian secara mendalam itu maksudnya apa? Ya, misalnya di wilayah kajian matan mendalam itu seperti apa, di sana seperti apa. Ini bisa dikritik sebenarnya Bu Dada juga. Akal yang cerdas ini karena melihat di Dobit. Yang terakhir ini, tradisi keilmuan yang tinggi. Mentradisikan keilmuan yang tinggi ini. Kayak tadi Profesor Komarudin Amin, kalau Ibu aktif di Asilha. Kemudian tadi bergabung di studi-studi aplikasi yang berhubungan hadis saja. Karena Ibu kan bukan zaman milenial kalau Ibu ya. Ya Ibu kan sudah di setengah abad yang lalu gitu umurnya. Dulu juga skripsi itu Ibu tidak pernah mengenal komputer. Baru di S2 ya ada komputer itu dulu tahun 2000. Tahun 8 itu juga belum bisa Ibu mengoperasikan. Kalau kamu kan sudah lihai. Nah ini. Ya itu aja mungkin hari ini Ibu hanya membrainstorming supaya semangat kayak tadi Said mengatakan ada kesulitan istilah yang digunakan oleh para ulama Indonesia karena nanti ada bagian. Jadi kalau tadi ada sarjana barat, ada muhadisin muqtaqodimin, ada muhadisin kontemporer termasuk tadi plus lokal Indonesia.
Jadi kita harus mengenal para pakar di Indonesia, misalnya Profesor Dr. Siapa Mustafa Yakub, atau tadi yang ahli barat itu sekarang Profesor Dr. Komarudin Amin, itu ada disertasinya. Kemudian yang tadi ahli dalam bidang kritik hadis, misalnya tadi ada Mustafa Yakub, pemahaman tekstual kontekstual Sudi Ismail, maupun yang lainnya gitu ya, yang lainnya. Ini jadi terus tadi Salman tadi. Salman itu mungkin istilah-istilah kehadisan ya. Intinya baca buku lah. Intinya baca jurnal. Ya, Fikri semua juga. Intinya baca jurnal yang tentang kehadisan yang berbau kritik itu. Nanti ada istilah tadi apa tuh? An-naqd fil khariji wan naqd fil dakhili, antara intern dan ekstern. Jadi yang ekstern itu siapa? Ekstern itu siapa? Yang dikritiknya siapa? Yang ekstern itu. Sophie? Ekstern itu siapa? Yang dikritik itu siapa? Ekstern yang dikritik maksudnya dalam hadis gitu, Bu? Iya, jelas. Kan ada kritik intern dan kritik ekstern. Itu juga sebenarnya itunya. Berarti ekstern itu transmisinya. Oh. Kan Bukan itu, transmitter berarti. Jadi kan ada tahamul ada wal hadisnya. Mulai tadi dari metode permutasilannya juga nanti tentang kualitas dari transmitter itu sendiri, mulai dari tobaqo tabi'in sampai ke atas, sampai kepada tabi'in kabir, ya, sahabat untuk sementara tidak usah dikritik, ya, kita menyetujui itu sampai ke tabi'in kabir saja. Karena yang bermasalah itu emang tadi di tabi'in sogir, walaupun makanya oleh John Ball itu dikatakan common link itu informasinya hanya sampai di tabi'in ini. Jadi dari atasnya cuma satu, ke bawahnya kok banyak, berarti kebohongan itu adalah di tabi'in kecil atau di tabi'in besar yang dikritik oleh barat itu. Jadi kalau internnya kan berarti informasi nabinya itu juga kan harus dikritik. Jangan sampai begini. Kenapa kamu ngambil jurusan yang diharamkan oleh Nabi? Dunia seni patung itu kan dilaknat, jangankan diharamkan, dilaknat oleh Allah. Ya. Bagaimana tadi Rasul mengharamkan tadi dunia seni perdimensi tigaan apa ya? Atau Rasul tadi melaknat ahli fotografi. Jurusan fotografer misalnya tadi di ITB itu dikritik oleh hadis Nabi. Apakah pemahamannya masih seperti itu? Itu kan kritik intern nanti. Termasuk tadi wanita-wanita yang keluar rumah tanpa mahram. Latu safil lama di mahromin itu kan tadi. Jadi kalau kamu Salma berangkat ke Bandung misalnya dari Purwakarta itu kan murtad terhadap hadis Nabi kalau berdasar tekstualisasinya. Ya. Atau tadi benarkah bahwa perempuan itu tadi harus menjadi second opinion di dalam keluarga? Itu dari mana? Itu ada buku itu. Ibu pingin menulis second opinion. Dari mana itu perempuan menjadi second opinion? Ya. Jadi ibu maksudnya tadi harus bermitra dalam hadis dan Quran kan sudah jelas. Man amilas solihan min zakarin au ungsa, itu pakai atop, au ungsa. So Salman tanya, apa mana au dalam bahasa Arab? Kalau di tafsir Jamasari bisa berlembar-lembar itu menerangkan au itu. Kesetaraannya seperti apa au itu? Ya. Min zakarin au ungsa. Wa huwa mumin faulaika yadkhulunal jannah. Dua-duanya bisa berending surga tadi. Kalau yang tadi di ranah beramal soleh. Ya, alhamdulillah sudah lebih waktunya karena ibu mau masuk di jurusan lain, sudah menanti anak-anak segorowokan semester 5. Ya,
Mudah-mudahan bermanfaat. Sering sering kalimat-kalimat dari Ibu sering dianalisis lah. Kadang-kadang Ibu juga kan kadang-kadang suka berdasarkan hawa nafsu naon tadi kekuatan akal dalam persyaratan asa teu masuk tuh Ibu mah deh. Padahal itu teh tulisan Ibu. Kata Ibu asa teu pati masuk untuk apa? Analisis tajammu sudah keren sebenarnya. Ya itu aja. Alhamdulillah yang belum setor. Nasir awas sekali lagi kalau sholat subuhnya kesiangan ku Ibu dicoret tah. Iya Bu, ini Awas, baru jangan perdana jadi minta lamid dari Ibu. Jangan menjadi murid Ibu kalau sholatnya kesiangan. Atau suami-suami yang masih galak tah. Awas si Aprijal tak galak enggak. Nanti isi-isinya minta HP-HP-nya tasilan. Awas. Susis dah Bu eta mah. Awas. Yang diam-diam itu jangan menghanyutkan ya. Awas ya. Ya ini. Maksud itu kan masih itu ya. Ya, jadi sebaiknya kita tutup aja karena Ibu sudah masuk di kelas lain. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat. Kita hayabina nahtatim biqotil hamdalah. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu izin live duluan. Nanti Ilan ditagih tugas untuk minggu depan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau pindah dulu ke laptop ya, Kang Ilan, izin. Ya gimana pakai link ya dia pakai link ini lagi. But on the other side of things, like Lenovo, like the regular Lenovo, not a thing. I really have it. Izin hulanya. Lihat tenang lihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tahu ya. Jam berapa tadi mulainya mata kuliah? Hadis. Iya. Hadir semua? Ada yang tidak hadir? Iya. Baik, bisa langsung ya. Siapa presentasi hari ini? Oh iya, silakan. Ya, sebelum mulai, yang mau minum aja dulu. Belum pada istirahat nih ya. Wah, sebaca berarti ya.
Kalau saya ini udah bisa share screen, enggak Kang? Oh, udah bisa. Oh, baik. Seluruh layar atau jendela ya? Belum pernah ya? Oh ya, bisa. Apakah sudah tampil, Kang? Dari PowerPoint. Oh, yang tab ya. Oh, jendela. Oh, iya. Siap. Salah. Sudah.